Hai Property People! Selamat datang di Poin, Property in News. Pada episode Poin kali ini, saya Ali Zulfikar dan rekan saya Emir Abdul Fikih akan mengajak Property People untuk membahas tentang apa jadinya Jakarta tanpa status ibu kota. Topik kali ini juga sesuai dengan tema 99 Magazine edisi ke-9. Dan buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya, bisa download lewat link di bawah ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pelan-pelan predikat ibu kota negara akan berpindah dari Jakarta ke IKN Nusantara. Tapi, dengan berpindahnya ibu kota, apakah mungkin yang sudah menjadi makanan sehari-hari di Jakarta, sebut saja kemacetan, polusi, bahkan tata kota yang semrawut hingga banjir bisa tuntas? Lalu, apakah perpindahan status ibu kota ini akan berpengaruh ke minat masyarakat untuk pindah ke Jakarta? Kalau kita melihat survei dari 99 Group, sebanyak 62,9% responden menyatakan tidak akan pindah dan akan tetap merantau ke Jakarta meski sudah ada IKN. Ini memperlihatkan bahwa minat untuk tinggal dan membeli rumah di Jakarta masih sangat tinggi loh. Meskipun begitu, ada 3 masalah utama yang harus dituntaskan pemerintah Jakarta, yaitu pengendalian banjir, kemacetan, dan tata ruang kota yang buruk. Jika melihat data dari TomTom Traffic tahun 2022, diketahui Jakarta menempati peringkat ke-29 dari 389 kota termacet di dunia dan kedua di Asia Tenggara. Selama 10 tahun terakhir, infrastruktur dan transportasi yang ada di Jakarta memang relatif membaik karena sudah banyak alternatif. Namun, itu tidak menjamin kemacetan bisa terurai, salah satunya karena penggunaan kendaraan pribadi yang terlalu banyak. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah motor di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 mencapai 17 juta unit atau setara dengan 65,62% dari total kendaraan yang ada. Salah satu upaya terbaru Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan dan polusi akibat padatnya kendaraan bermotor adalah dengan melakukan uji coba kebijakan WFH 50% bagi ASN DKI selama 2 bulan, dari Agustus hingga Oktober 2023. Namun, banyak yang menilai uji coba tersebut tidak efektif. Gimana menurut Property People? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Selain menyelesaikan berbagai permasalahan Jakarta, hal paling utama yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI adalah mempersiapkan lapangan kerja dan hunian yang memadai. Ini karena Jakarta tetap menjadi magnet ekonomi, khususnya perdagangan. Apalagi menurut pengamat ekonomi Bima Yudhistira, 70% peredaran uang secara nasional berada di Jakarta dan sekitarnya. Jadi meskipun banyak masalah yang terjadi, fungsi Jakarta tetaplah sentral kan? Dan karena itu juga, kebutuhan hunian bagi para pendatang baru juga perlu disediakan. Hunian vertikal di Jakarta bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Ditambah, masih banyak pilihan hunian yang ada di daerah penyangga, seperti Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Ngomong-ngomong soal hunian vertikal, atau yang kita sebut apartemen, kita pernah membahas topik seputar apartemen di episode Poin sebelumnya. Yuk kepoin lengkapnya dengan klik link video di bawah ini. Nah, sebenarnya Pemprov sendiri sudah merancang sejumlah strategi untuk meningkatkan sektor properti dan ekonomi Jakarta sebagai kota bisnis dan pariwisata di masa depan. Seperti memperkuat infrastruktur, penyediaan air bersih, hingga memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat. Sebelum kita lanjut, yuk subscribe dulu YouTube Rumah 123 untuk terus update konten menarik seputar properti. Property People, walaupun Jakarta nggak jadi ibu kota lagi, ternyata masih banyak loh yang berminat untuk tinggal di Jakarta. Apa sih alasannya? Kita lihat yuk survei dari 99 Group berikut ini. Ternyata, Jakarta masih memiliki daya tarik yang kuat karena besarnya peluang bisnis dan masyarakat juga menilai bahwa fasilitas publiknya lebih baik dibanding kota lain. Simpelnya, ketika kegiatan bisnis masih berjalan, maka fasilitas publiknya juga tetap akan terurus. Selayaknya, Pemprov DKI juga harus meningkatkan sektor lain, seperti sektor properti dan ekonomi, agar Jakarta mampu memenuhi tanggung jawabnya di masa depan. Walaupun punya banyak daya tarik, tapi ternyata kualitas hidup di Jakarta masih kurang baik. Menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ada lebih dari 630.000 kasus ISPA sepanjang Januari hingga Juni 2023. Hal tersebut disebabkan oleh buruknya kualitas udara di kota Jakarta. Padahal, masyarakat Jakarta sejak 2019 sudah mengajukan gugatan kepada pemerintah atas pencemaran udara. Gugatan ini merupakan bentuk upaya masyarakat agar pemerintah lebih sensitif untuk segera mengatasi masalah ini. Jadi kesimpulannya, Jakarta akan tetap jadi Jakarta. Meskipun kota ini masih penuh dengan masalah, buktinya Jakarta masih jadi primadona karena masih banyak yang tertarik untuk tinggal di kota ini. Namun,
Agar bisa lebih maju ke depannya, Pemprov DKI Jakarta harus mau membuka diri untuk menerima masukan dari pengamat dan juga masyarakat umum. Property People, demikian pembahasan poin pada episode kali ini. Dapatkan informasi lengkapnya dengan download 99 Magazine edisi ke-9 pada link di kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube Rumah 123 untuk selalu update konten menarik seputar properti. Jual beli properti sampai urus KPR, Rumah 123 selalu ada buat kamu. Saya Emir. Dan saya Alia, pamit undur diri. Sampai jumpa di Properti E-News episode berikutnya.